Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita akhir-akhir ini sering sekali diingatkan tentang berita kematian, kejadian kematian dan bahkan kematian yang termasuk kategori kematian mendadak. Hal ini tentu menjadi pelajaran buat kita sekalian. Hendaknya setiap kita betul-betul selalu mengingat kematian ini sebagai bekal kita untuk selalu memiliki kesadaran, mempersiapkan diri apa yang telah kita bawa, bekal apa yang telah kita bawa menghadap Allah SWT. Ada seorang datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ayil mu'min aqyas." Ya Rasulullah, mukmin yang cerdas itu yang seperti apa sih? Maka kata Nabi SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil mauti istidadan." Muslim atau mukmin yang cerdas adalah orang yang mereka banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Dan orang yang paling bagus persiapannya untuk bekal setelah kematiannya. Itulah mukmin yang aqyas. Itulah mukmin yang cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Karena sungguhnya kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan kampung akhirat adalah kampung yang hakiki, adalah kehidupan yang hakiki, seandainya mereka mengetahui. Dan dunia adalah singkat dan hina. Sehingga orang cerdas adalah orang mereka memfokuskan dirinya untuk menggapai kehidupan yang hakiki. Tentu emas dan perak akan lebih dia pilih dibandingkan dengan ini timbunan batu atau tanah. Orang yang cerdas akan memilih sesuatu yang lebih berharga. Nabi katakan, kecerdasan seorang mukmin itu ada pada dua hal ini diantaranya. Yang pertama, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan ini yang diperintahkan Nabi kepada kita. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Bukan sekedar kita disuruh mengingat kematian, tapi perbanyaklah mengingat kematian. Karena dalam mengingat kematian ini dikatakan oleh seorang ulama, "Man aktsara dzikral maut ukrima bitsalas." Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Apa itu? Yang pertama, nasyatul ibadah. Semangatnya dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia akan memiliki semangat, bergairah, karena dia tahu bahwa kematian itu datang mendadak, sewaktu-waktu, tanpa alamat jelas. Dan kalau kematian datang, itu memutuskan semua kesempatan beramal, sehingga dia akan memiliki semangat beramal. Kapanpun kematian datang, dia telah merasa siap menghadap Allah Ta'ala. Yang kedua, surah At-Taubah. Orang yang banyak mengingat kematian itu, dia akan segera bertobat. Karena dia tahu, jangan sampai dia berdosa, belum bertobat, sudah keduluan kematian. Karena kalau sudah kematian datang, maka tidak ada gunanya pertobatan pada saat sakaratul maut. Maka dia segera bertobat ketika dia telah tergelincir dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, qanaatul qalbi. Hatinya akan qanaah. Menerima apa adanya, menerima qanaah cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada dia tentang urusan dunia. Orang tidak qanaah karena dia seakan-akan hidupnya 1000 tahun lagi, sangat panjang lagi, sehingga dia target dunia sangat panjang. Ini hasil atau buah orang yang mereka banyak-banyak mengingat kematian. Dan ingat, kematian sebuah kepastian yang pasti menimpa kita, suka atau tidak suka, karena telah menjadi ketetapan Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan
Aina matakunu yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun Anda berada, pasti kematian akan menjumpai Anda. Walaupun Anda berlindung di benteng yang sangat kokoh. Dan bagaimanapun Anda lari dari kematian, kematian pasti akan mengejar Anda. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian senantiasa lari darinya, itu pasti akan menjumpai Anda. Maka hendaknya kita banyak-banyak mengingat kematian agar kita betul memiliki persiapan yang cukup menghadap Allah Ta'ala. Maka yang cerdas di antara mukmin adalah orang yang paling baik persiapannya. Ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Orang yang paling bagus persiapannya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bekal setelah kematiannya. Karena hari-hari setelah kematian amatlah dahsyat. Super dahsyat. Hari-hari yang dikatakan Allah, yauma tataqallabu fil qulub wal absar. Hari-hari yang membuat mata manusia, hati manusia bergolak, mata manusia terbelalak. Hari-hari yang kita tidak lagi bisa mengandalkan apa dan siapa. Bahkan setiap orang akan lari dari orang-orang dekatnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yukhni. Hari itu orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, istrinya, anaknya, masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pertanyaannya adalah bekal apa yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Ta'ala? Jawabannya, tidak ada yang lebih baik kecuali mempersiapkan kematian kita dengan bekal sempurnanya tauhid. Karena tauhid kita adalah bekal utama. Kalau amal itu ditimbang menjadi amal yang paling berat bobotnya. Kalau amal itu pengabdi dosa akan menjadi pengabdi dosa yang paling dahsyat keadaannya. Dan sempurnanya tauhid akan bisa mengantarkan kita masuk jannah bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Maka bagi orang yang mereka menginginkan kesaksian akhirat, keselamatan di akhirat, mendapatkan jannatun naim, bahkan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab, maka yang pertama kali adalah dia perhatikan, yaitu sempurnanya tauhid dia. Semoga Allah memberikan taufik pada kita senantiasa perhatian dengan agama, senantiasa ingat pada kematian, dan senantiasa mempersiapkan dengan bekal terbaik ke menghadap Allah, yaitu tauhid. Setelah itu adalah amal saleh dan pertaubatan yang lainnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.